Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari sifat larutan penyangga, ya, di mana sifat larutan penyangga pH-nya relatif stabil atau relatif tetap, ya, bila ditambah sedikit asam, sedikit basa atau pengenceran, ya. Pada kali ini saya akan membuktikan penambahan sedikit basa, ya. pH larutan penyangga relatif larutan penyangga relatif tetap, ya. Di mana larutan basanya ini yang akan saya tambahkan, ya. Oke, kita masuk ke soal, ya. Dalam 1 liter larutan terdapat 0,4 mol CH3COH, Ka-nya 10 ml dan 0,2 mol CH3CONa. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 1 ml NaOH 1 molar, maka pH larutan adalah, oke, ya. Di sini ada CH3COH, ya, asam lemah. Kemudian ada CH3CONa, ini garam, ya. Nah, karena ada lemah sama garam berarti penyangga, ya. Ini termasuk penyangga yang langsung atau nggak usah kita reaksikan. Kita hitung dulu pH-nya berapa, kemudian setelah ditambahkan pH-nya berubah jadi berapa, ya. Oke, karena yang lemah dari asam berarti pakainya H+, ya. H+ sama dengan Ka mol asam per mol garam dikali I, ya, sama dengan Ka-nya 10 ml, ya, mol asamnya 0,4, ya, mol garamnya 0,2, ya, atau kita dapatkan ini begini 2 kali 10 ml, berarti pH sama dengan min log 2 kali 10 min 5, atau akan ketemu 5 min log 2. Kemudian kalian coba cari di kalkulator log 2 itu nilainya berapa, ya. Jadi kalau kalian cari log 2 itu nilainya, ya, berarti 5 min 0,301. Jadi akan ketemu log 2 itu harusnya nilainya 0,301. Kemudian 5 dikurangin ini ketemunya berapa? Ketemunya 4,699. Nah, ini pH awal, ya. Jadi apa? Ini maksudnya apa? Dalam larutan ini, ya. Jadi ada larutan. Larutannya itu terdiri dari CH3COOH, ya, CH3COONa. Ya, jadi awalnya ada larutan itu, ya, larutan CH3COH sama CH3CONa. Kemudian banyaknya, ya, itu awalnya yang ini 0,4 mol. Ya, yang ini awalnya 0,2 mol. Nah, ini didapatkan pH-nya 4,699. Kemudian, ya, selanjutnya larutan ini ditambahkan NaOH 1 ml, ya, dimasukkan ke sini, ya. Itu ada 1 ml NaOH 1 molar. Nah, otomatis, ya, NaOH ini akan bereaksi dengan salah satu larutan yang di sini. Bereaksi dengan siapa? Kita lihat. Di sini H, di sini Na, ya. NaOH ada Na, berarti dia nggak mungkin akan bereaksi karena pastinya akan bingung. Jadi bereaksi dengan CH3COH. Ya, saya buat reaksinya sama aja. CH3COOH, ya, plus NaOH menjadi CH3COONa plus H2O, ya. Awalnya, ya, CH3COOH-nya itu 0,4, ya. Saya pakai warna yang beda, ya. Awalnya 0,4 mol, ya. Kemudian NaOH, ya, ini 1 ml, jadi liter itu 0,001 liter, ya. Berarti kalau kita kaliin dengan ini, ya, volume dengan molarnya, ketemu ininya 0,001. Nah, karena ada dua seperti ini, kita buat MRS, ya. Ini mula-mula reaksi sisa. Awalnya sebelah kanan gak ada, pembatasnya otomatis yang kuat ini, ya, 0,001 bagi 1 kali 1 0,001, ini 0,001 0,001. Kemudian kita kurangin 0,4
dikurangi 0,001. Nah, ketemunya berapa? 0,399. Yang ini habis, yang ini 0,001, 0,001. Air itu nggak pengaruh. Ya, jadi didapatkan sisa, ya. Ini ada asam lemak, ya. Kemudian ada garam, ya. Nah, kita cari rumus apa pH dari penyangganya, penyangga. Ya. Oke, kita hitung, ya. Karena yang lemah dari asam, berarti rumusnya gimana? Rumusnya H+, ya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka mol asam per mol garam kali I. Ya, kita masukin Ka-nya itu 10 ml, ya. 10 ml. Kemudian mol asamnya, ya. Mol asamnya awalnya 4, ya. Setelah direaksikan dengan NaOH tinggal ini. Jadi ini yang kita masukkan 0,399. Kemudian mol garamnya gimana, ya? Di sini terbentuk lagi 0,01. Awalnya berapa? 0,2. Jadi kita jumlahkan, ya. 0,2 ditambah 0,001, ya. Jadi kenapa? Karena memang terbentuk larutan garamnya terbentuk lagi. Nah, ini hasilnya berapa, ya? Kita jumlahkan, jadi sama aja di sini, ya. 10 min 5 dikali 0,399 per 0,201, ya. Kalian coba cari dengan kalkulator, ini bagi ini ketemunya berapa, ya. Jadi ketemunya 1,985 kali 10 min 5. Nah, ini dia. Kemudian pH sama dengan min log 1,985 kali 10 min 5, ya. Akan ketemu 5 min log 1,985. Ya. Sekarang maksudnya apa? Kalian cari log 1,985 dalam kalkulator berapa? Ya, kalau kalian cari ketemu akan 0,297. Ya, jadi 5 dikurangi 0,297 berapa? Akan ketemu 4,703. Ya, kita dapatkan pH terakhirnya ini setelah penambahan. Nah, kita bandingkan, ya. Awal pH-nya berapa? Awal pH-nya 4,699. Setelah ditambahin dengan basah, pH-nya naik, tapi naiknya sedikit, ya, 0,67, tapi di belakang, ya, pH-nya naik tapi naiknya sedikit. Makanya apa kalimatnya? Penambahannya harus sedikit, ya. Tapi kalau penambahannya di sininya banyak, misalkan 100 mili, dia pasti akan berubah, ya. Ini yang maksud dari sifat larutan penyangga, pH-nya relatif stabil bila ditambah sedikit basah. Oke, selanjutnya kita akan masuk yang sifat yang kedua. Oke, sifat yang kedua adalah penambahan sedikit asam, pH larutan penyangga relatif tetap atau relatif stabil, ya. Dalam 1 liter larutan terdapat 0,4 mol CH3COH, ya, Ka-nya 10 ml dan 0,2 mol CH3CONa. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 1 ml HCl 1 molar, maka pH larutan adalah, ya. Nah, di sini ada senyawa asam lemak CH3COH. Kemudian ada CH3CONa, ya, dia suatu garam. Ya. Nah, kita hitung dulu, ya, pH mula-mulanya penyangganya pH-nya berapa, ya. Karena yang lemah dari asam kita pakai H+, ya. H+, ya, sama dengan Ka mol asam per mol garam dikali I, ya. Kita masukkan Ka-nya 10 min 5, ya. Kemudian mol asamnya di sini 0,4, ya. 0,4 per mol garamnya di sini 0,2 dikali I-nya 1, ya, karena di garam nggak ada kurungnya. Nah, ini, ya, kalau kita bagi akan ketemu 2 kali, ya, ini kali ini 2 kali 10 min 5. Berarti pH sama dengan min log 2 kali 10 min 5, ya, atau sama aja dengan 5 min log 2. Selanjutnya kalian cari, ya, di kalkulator
log 2 itu nilainya berapa ya. Nanti kalian akan dapatkan nilainya 0,301 ya, sekitar ini. Kemudian 5 kurangin ini berapa ya? 5 kurangin ini ketemu 4,699. Jadi ini merupakan pH awal ya, pH awal sebelum ditambah dengan HCl. Nah, kemudian ditambahkan HCl. Jadi saya gambarkan larutan awal ya. Jadi awalnya itu ada larutan larutan C3CNA ini ya, ukuran besar. Jadi larutan awalnya gini ya. Oke. Awalnya itu ada larutan CH3COOH ya, ada larutan CH3COONA. Nah, CH3COOH-nya di sini sebanyak 0,40. Jadi ini awalnya 0,4 mol. Yang ini ya, CH3CONA awalnya 0,2 mol ya. Ini 0,2 mol. Kemudian ditambahkan 1 ml HCl 1 molar ya. Dimasukkan ke sini ke dalam larutan ini 1 ml HCl 1 molar. Ya, ini kalau jadi liter ketemunya 0,001 ya, atau molnya itu M dikali V ya, 1 dikali 0,001 ketemu 0,001 ya. Nah, HCl dimasukkan ke sini, otomatis bereaksi dengan CH3COOH apa CH3CONA ya. HCl itu ada H-nya, ini ada H-nya di belakang, jadi nggak mungkin bereaksi dengan CH3COOH, tapi bereaksi dengan CH3CONA. Saya buat reaksinya ya. Jadi reaksinya CH3COONA ya plus HCl, dia akan menjadi CH3COOH plus NaCl. Nah, reaksi seperti ini. Awalnya CH3CONA-nya adalah 0,2. Kemudian HCl-nya 0,001. Kemudian kita buat MRS ya, MRS ya. Awalnya di sini nggak ada ya, otomatis pembatasnya yang kuat atau yang cuma sedikit 0,1 bagi 1 kali 1 0,001 bagi 1 kali 1 0,001 ya, ini 0,001. Ini dikurangi ya, 0,2 dikurangin 0,001 ya, ketemu 0,199. Ini enggak ada, ini 0,001, ini 0,001. Tapi NaCl kita anggap pH-nya 7, jadi enggak pengaruh. Nah, di sini kita dapat sisa ya, sisanya siapa? Sisanya garam dan asam lemah. Karena ada asam lemah garam, berarti kita menggunakan rumus pH penyangga. Yang lemah dari siapa? Asam, berarti kita pakai H+ ya. H+ sama dengan Ka mol asam per mol garam kali I. Ka-nya berapa? Kita cari. Di sini Ka-nya 10 ml ya. Berarti 10 ml dikali mol asam. Nah, mol asam ya. Jadi awalnya ada 0,4. Kemudian ditambah HCl terbentuk lagi 0,001. Jadi sama aja mol asamnya ini tambah ini ya, berarti 0,4 ditambah 0,001 dibagi mol garamnya awalnya ada 0,2, bereaksi dia berkurang. Jadi yang kita pakai yang terakhir ya, ininya 0,199. Nah, PA awalnya seperti ini dulu ya. Kemudian kalian ini jumlahkan ya, sama aja dengan 10 ml ya dikali ini dimasukin ya di 0,401 per 0,199 ya. Jadi nanti seperti ini. Kemudian kalian coba hitungkan ini dengan kalkulator berapa ya. Ini sekitar 2,015 ya. 15 kali 10 min 5. Berarti pH-nya ya, pH-nya min log 2,015 kali 10 min 5 ya, atau ketemu 5 min log ya 2,015.
Ya, sama aja berapa? Coba kalian cari dengan kalkulator. Log 2,015 itu nilainya berapa? Ya, nanti akan kalian dapatkan nilainya 0,304. Ya, nah, nanti hasilnya sekian. Jadi kalau dikurangin, nanti akan dapatkan 4,696. Nah, di sini perhatiin bedanya apa ya? Nah, ini hasil akhirnya adalah penambahan asam. Ya, ternyata pH-nya turun. Ya, turunnya tapi sedikit banget. Ya, nah karena turunnya sedikit banget dan ini dibilang apa? Relatif tetap ya, karena bedanya 0,0 ya. Jadi relatif apa namanya nggak berubah. Nah, inilah sifat maksud dari sifat penambahan sedikit asam pada pH larutan penyangga relatif tetap atau stabil. Tapi kalau nambahnya banyak, otomatis akan berubah. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga. Yang ketiga ya, pengenceran dengan air, pH larutan penyangga akan tetap ya. Dalam 90 ml ya, larutan terdapat 0,4 mol ya CH3COH dan 0,2 mol CH3CONa. Ka-nya 10 ml. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 10 ml air, maka pH larutan menjadi ya. Oke, kalau kita hitung ya, jadi awalnya itu di sini ada asam lemak ya 0,4 mol dan garam ya. Nah, dan garam. Kemudian apa? Di sini tambah air ya. Jadi kalau kita ngitung pH-nya, pH penyangga ya, kenapa? Karena asam lemak sama garam. Misal kita hitung dulu pH-nya ya, berarti pakainya H+ ya, sama dengan Ka mol asam per mol garam dikali I. Nah, kemudian kita masukkan ya, berarti Ka-nya 10 ml, 10 ml dikali mol asamnya 0,4 ya per 0,2 atau didapatkan ya 2 kali 10 min 5. Kemudian ya pH sama dengan min log 2 kali 10 min 5 atau ketemu 5 min log 2 ya. Kemudian tadi kalian cari log 2 dalam kalkulator ketemu berapa ya? Sama aja 5 min 0,301 ya. 5 dikurangi 0,301 atau ketemu 4,699. Nah, ini pH awalnya ya. Kemudian ditambah air ya. Jadi awalnya apa namanya ada larutan seperti ini. Ya, ada CH3COOH, ada CH3COONa ya, sebanyak ininya 90 ml. Ya. Mol awalnya ya, mol awal untuk CH3COH ya di sini 0,4 ya, ini 0,4. Kemudian ini 0,2 mol. Ditambah air ya, dimasukin air itu sebanyak 10 ml ya. Dimasukin air sebanyak 10 ml sama aja volumenya yang nambah ya. Awalnya 90 menjadi volume totalnya akan menjadi 100 mili ya. Nah, 100 mili ini tapi apa? Jumlah mol apa namanya? Jumlah mol CH3COH dan jumlah mol CH3CONa dalam larutan ini tetap ya. Jadi penambahan air berapapun ya. Jadi misalkan 20 atau 50 ini jumlah molnya tetap nggak berubah. Nah, karena jumlah molnya tetap sama aja, penambahan air ini ya dia tidak mempengaruhi nilai pH dari larutan penyangga ya. Kenapa? Karena ditambah air ya, mol asam dan garamnya itu jumlah molnya tetap ya, Ka-nya juga tetap, jadi nggak mempengaruhi nilainya. Atau kalimatnya pengenceran dengan air ya, pH-nya akan relatif tetap. Oke, itulah sifat-sifat larutan penyangga. Kita ketemu di video yang lain. Oke, salam Bang Jamis.